Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi hari ini kita bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari tinggikan nama Tuhan. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita yang layak menerima segala pujian, hormat, sampai selama-lamanya. Dalam ibadah kita ini kita tinggikan Dia, angkat hati menyembah Tuhan. Karena Tuhanlah yang sudah memberikan anugerahnya buat kehidupan kita. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta dalam kerajaan sorga. Amin. Amin. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga. Bagi anak domba, bagi anak Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Dia Raja yang Maha Kuasa, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari kembali katakan, bagi Allah yang mulia, yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami naikkan pujian, kami menyembah Engkau Tuhan. Bagi Allah yang mulia, amin, amin, yang bertahta di kerajaan sorga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Haleluya. Sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa, amin, amin Tuhan, bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Kami naikkan pujian syukur, terima kasih, menyembah Engkau Tuhan kami, Raja yang Maha Kuasa. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala pujian bagimu selamanya.
Haleluya. Segala pujian syukur hanya kami naikkan kepadamu, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kalau kami menjadi anak-anak Tuhan, kami bersyukur Engkau bawa kami masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, siaplah hati kami untuk kami memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, membesarkan nama Tuhan dalam ibadah kami sebentar. Beracaralah Tuhan dalam ibadah kami. Hadirlah Roh Kudus dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang memimpin semuanya. Jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja terus dalam hati dan pikiran kami. Supaya setiap pujian penyembahan kami naik di hadapan Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam satu nama yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian kepada Tuhan bahwa Tuhan tak pernah gagal. Dia Allah yang selalu menjamin firman-Nya dalam kehidupan kita orang percaya. Dia kekuatan kita, Dia perisai bahkan gunung batu dalam kehidupan kita. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Allah mana seperti Allahku, Tuhan mana seperti Tuhan. Tidak ada yang seperti Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus Allah kita. Amin. Haleluya. Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Allah mana seperti Allahku. Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku.
Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia latihku berperang, dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Jiwa kita ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita tahu Tuhan berfirman dan pasti akan terjadi. Karena itu biar kita tetap teguh berpegang pada firman-Nya. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tanpa pengetahuan Tuhan tidak akan mungkin. Dan semua terjadi dalam kehendak Tuhan. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh iring Tuhan, pegang firman-Nya. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Amin, Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak
pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Saya undang kembali bangkit berdiri bersama-sama. Biar kita luaskan Tuhan berfirman, menyampaikan isi hatinya, kehendaknya lewat hambanya. Dia akan membagikan firman Tuhan buat kita. Buka hati, pikirnya kita memiliki kerinduan akan sabda Tuhan. Ku rindu sabda-Mu ya Tuhan. Ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan itu yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Kepadamu aku berserah. Ku rindu sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu. Ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu. Ku rindu firman-Mu. Ku rindu sabda-Mu. Ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Haleluya. Seperti pujian yang kami naikkan saat ini Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami rindu sabda-Mu,
Kami rindu firman-Mu, kami rindu lagi suara-Mu untuk kami, Tuhan. Inilah yang kami perlukan dalam hidup kami, Tuhan, kebenaran firman-Mu. Setelah kami naikkan puji-pujian kami kepada Tuhan, kami yakin Tuhan disenangkan dengan pujian kami. Tiba saatnya kami lagi mau dengar suara dari sorga itu. Berfirman bagi kami, urapi hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Hikmat marifat Tuhan, urapan Tuhan menyertai hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan, apa yang diperkatakan itu semua berasal dari isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami umat-umat-Mu pada saat ini. Kami semua diberkati oleh firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara persilakan duduk kembali. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan lagi, belajar dari kebenarannya yang akan selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Terima kasih terlebih dahulu untuk kepercayaan, boleh melayani, dan kita akan sama-sama melihat sebagaimana tema yang diberikan dan dipercayakan kepada saya. Berbahagialah orang yang percaya kepada firman Tuhan. Ayat yang diambil adalah dari Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-45. Lukas pasal 1, ayat yang ke-45. Kita akan sama-sama lihat terlebih dahulu ayat-ayat ini. Tertulis seperti ini, Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Sekali lagi, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 1 ayat 45 ini ada di dalam satu rangkaian cerita dalam sebuah perikop yang di dalam Alkitab kita dibantu oleh lembaga Alkitab itu dengan judul Maria dan Elizabeth. Satu rangkaian cerita dari dua pribadi yang berhubungan darah, ya, sebagai sepupu satu dengan yang lainnya. Kita harus mengerti dan memahaminya terlebih dahulu, baru kita bisa mengarah kepada tema kita, berbahagialah ia yang percaya kepada firman Tuhan. Kita lihat dulu latar belakang daripada cerita ini, yaitu Elizabeth, istri dari seorang imam yang bernama Zakaria, ya. Dia yang akan menjadi ibu daripada Yohanes Pembaptis. Itu tertulis di dalam Lukas pasal 1, saya akan bacakan. Lukas pasal 1, ayat yang ke-13 terlebih dahulu, ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, ya, kepada Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Sebuah nubuatan yang sangat luar biasa. Dan pada saat kita membaca perikop di mana ayat 45 itu berada, itu menggenapi apa yang sudah kita baca pasal 1
ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan ya di Lukas 1 ayat 39-nya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Baru ayat tema kita, 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Elisabet mengalami terlebih dahulu mujizat, nubuatan dari Tuhan bahwa ia akan mengandung, dan itu terjadi. Sehingga ada satu kekuatan iman dalam diri Elisabet yang mengatakan kepada Maria bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Apa yang Tuhan katakan kepada Maria? Ya, kita bisa lihat di ayat 34 dan 35 pasal 1 Injil Lukas. Mundur sedikit. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ya, datang seorang malaikat yang bernama Gabriel memberitakan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Itu di ayat-ayat sebelumnya. Jadi ada nubuatan yang disampaikan kepada Maria, dan Maria menerima itu dengan satu sikap. Ya, sikapnya kita akan lihat di ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melihat ya satu alur cerita yang begitu luar biasa yang sangat mendukung tema kita pada saat ini. Berbahagialah orang yang percaya kepada firman Tuhan. Kenapa orang percaya harus berbahagia? Ya, pada saat dia memahami, mengerti, tahu tentang firman Tuhan itu. Ya, nah banyak ayat-ayat yang bisa mendukung itu semua, bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan dari Tuhan yang penuh kuasa dan pasti terjadi. Itu dialami oleh Elisabet sendiri dalam Lukas 1 ayat 37 yang sudah kita baca tadi. Ya, ia alami mengandung dalam nubuatan pada saat suaminya seorang imam berdoa, Zakaria. Ya, memohon. Di usia lanjutnya itu terjadi, itu pertama. Kedua, dalam Yeremia 1 ayat 12, di sana diceritakan, mari kita sama-sama lihat kitab Yeremia ini. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Ya, Tuhan mengawasi firman-Nya untuk melaksanakannya. Jadi tidak diabaikan setiap firman yang keluar dari dirinya. Ya, kita tahu bersama berdasarkan Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, Yesus adalah firman, firman adalah Yesus. Pasti terlaksana. Kemudian dalam Mazmur pasal 33, mari kita lihat ayat-ayat yang mendukung ini semua. Mazmur pasal 33 di ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Firman Tuhan berkuasa dan pasti terlaksana. Kemudian dalam kitab Bilangan, kita lihat untuk mendukung ini semua, ya. Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta.
bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya, jadi kita diyakinkan bahwa ia berfirman, pasti ia lakukan. Ya, ia berbicara, pasti ditepatinya. Ya, dalam kitab Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Lanjut dalam kitab Yosua. Mari kita sama-sama lihat. Untuk membuktikan ini semua, Yosua pasal 21 di ayat yang ke-45. Firman Tuhan katakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ya, bisa kita katakan amin untuk hal ini. Ya. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Israel. Demikian pula kita, kepada kita sebagai Israel rohani, Tuhan pasti penuhi semuanya. Ya, mari beberapa ayat lagi dalam Yesaya pasal yang ke-55. Kitab Yesaya pasal yang ke-55. Kita lihat bersama ayat yang ke-11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, kata Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Ya, luar biasa. Itu pernyataan tegas dari Tuhan bahwa tidak akan kembali sia-sia firman itu. Pasti akan berhasil sesuai dengan apa yang ia suruhkan. Terakhir, dalam kitab Ibrani di Perjanjian Baru, pasal yang ke-10, ayat yang ke-23, semoga saya tidak salah ayat, ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Nah, terpujilah nama Tuhan, Allah setia menepati janjinya. Janji kepada Elisabet melalui Zakaria dalam doanya, Tuhan katakan dia akan mengandung, dan Elisabet mengandung. Datang malaikat utusan Tuhan kepada Maria, ya, engkau akan mengandung. Lalu Maria bertanya, bagaimanakah hal itu bisa terjadi, sedangkan aku belum bersuami? Ya, malaikat itu katakan Roh Kudus yang akan turun atas kamu. Dan kamu akan mengandung, membuahi kandunganmu. Dan itu terjadi. Jadi apa yang Tuhan katakan, apa yang Yesus ucapkan, firman yang sudah keluar sedemikian rupa, terlebih lagi yang ada di genggaman tangan kita dalam bentuk Alkitab ini. Kalau di dalam PA yang diselenggarakan oleh GPDI Kekeraso ini ada pelajaran paling awal, Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, kalau kita yakini itu, ini sudah keluar bagi gerejanya, sudah diberikan janji-janji yang begitu luar biasa, pasti tergenapi. Ya, nah ini yang membuat kita berbahagia. Kalau kita mempelajari secara menyeluruh janji Tuhan, di awal saja saya akan ajak kita lihat bersama dalam kitab Kejadian, ya, pasal yang ketiga, kemudian di ayat yang ke-21. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Pakaian untuk menutupi keberdosaan. Tuhan buatkan, lalu mengenakannya. Tuhan juga yang berinisiatif. Itu janji, itu nubuatan, itu adalah hal-hal yang Tuhan akan kerjakan. Dan pasti terjadi seiring perjalanan waktu. Namun, bagaimana sikap manusia merespon itu semua, itu keputusan masing-masing. Dan kita belajar melalui Injil Lukas pasal 1 ini di ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau kita meyakini bahwa kita adalah hamba Tuhan, bukan hanya pendeta, tapi kita bersama, kita harus yakin
jadilah segala sesuatunya yang terbaik dari Tuhan kepadaku. Memang dalam perjalanan hidup ini tidak selalu ringan. Di satu ibadah Natal saya diberi tema dari kitab Mazmur pasal yang ke-84. Mari kita lihat sebentar, menengok ke sana. Di ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi hidup ini adalah sebuah perjalanan. Harusnya terjadi makin lama, makin kuat. Tapi kalau kita mundur di ayat yang ke-7, apabila melintasi lembah Baka, Baka itu artinya susah, sulit, sukar, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ya, bagaimana domba-domba dibaringkan di rumput yang hijau, di air yang tenang. Ya, dalam perjalanan kesulitan ada mata air, sumber kehidupan. Siapa? Yesuslah sumber kehidupan kita. Ya, nah di sini kita melihat Elisabet begitu memuji Maria karena percaya pada firman Tuhan atau kepada Tuhan sendiri. Ya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-3. Bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dalam firman Tuhan ada pengharapan keselamatan bagi kita semua. Tetapi siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, katanya, merekalah yang akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Di akhir daripada pemberitaan firman Tuhan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu baca dari Injil Lukas, masih di Injil Lukas tapi pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 mulai dari ayat yang ke-25. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Dalam firman Tuhan, ya. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Kita sudah banyak tahu firman Tuhan. Tapi apakah itu menjadi sebuah perbuatan dalam kehidupan ini? Karena di situ di ayat yang ke-28 Yesus berkata, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian." Engkau mengetahui firman Tuhan, perbuatlah demikian. Dan itu yang terjadi kepada Maria. Oleh sebab itu dikatakan, berbahagialah ia yang percaya kepada firman Tuhan. Ini tema yang luar biasa diangkat pada saat ini. Ya, kalau kita percaya kepada firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Karena Yesus anjurkan di Lukas 10 ayat 28, "Jawabmu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Kebahagiaan kekal hanya akan ada pada saat kita berjumpa bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bulan ini kita memperingati kelahirannya. Tetapi makna kelahirannya bukan hanya berhenti sampai di situ. Dia menjalani satu perjalanan yang tidak enak harus ditempuh sampai dia naik ke kayu salib. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang begitu mulus buat kita bersama. Tetapi siapa bertahan sampai akhir, berbahagialah orang yang percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan tetap bertahan, ya. Bahkan firman Tuhan katakan, ujian, pencobaan yang kamu hadapi tidak melampaui kekuatanmu. Kita percaya, kita yakin, kita laksanakan. Tetap bertahan sampai akhir, kita akan keluar sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Satu cara yang ingin saya bagikan, ya, satu cara saja. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, sudah beberapa kali saya juga bawakan ayat-ayat ini. Ibrani pasal yang ke-12,
ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Perjalanan yang sedang kita jalani dalam kehidupan ini. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mengapa? Yang memimpin kita dalam iman. Hanya Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bahkan di situ ditekankan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Sukacita yang disediakan bagi Yesus itu juga yang disediakan bagi saudara dan saya, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, marilah kita bertahan, marilah kita tekun, supaya kita terus ada di dalam firman Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita percaya kepada firman Tuhan yang adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Saya begitu yakin sidang jemaat yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang mengenal firman Tuhan, paham firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan. Tetapi ada lebih lanjut. Firman Tuhan ajak, lakukan. Sebagaimana Maria pada saat menerima berita itu, dia juga bingung. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Lalu sampaikan firman Tuhan lebih lanjut oleh malaikat itu. Roh Kudus yang akan turun ke atasmu, ya, yang akan menaungi kandunganmu. Dan kau akan melahirkan seorang anak yang akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah berkat daripada firman Tuhan pada kesempatan ini menjadi bagian kita bersama. Teruslah mencintai firman, teruslah lakukan firman, karena dalam surat Yakobus, iman tumbuh, iman tanpa perbuatan mati. Iman muncul dari mana? Surat Roma katakan, muncul dari pendengaran akan firman. Kita bukan orang-orang yang mau mati konyol, tetapi dalam kebinasaan. Tetapi sebaliknya, kalaupun kita harus berjalan di dalam kesusahan, tadi Mazmur 84 katakan, dalam perjalanan lembah baka, tapi itu dibuat menjadi seperti mata air. Pandanglah terus kepada Yesus, supaya segala sesuatunya dapat terjadi dengan begitu luar biasa dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman, dan kita akan sama-sama berdoa. Kita akan terus memasuki tahun 2025 dengan satu kekuatan arah pandang kepada Yesus, dan kita memperkuat diri dalam firman, dan firman ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, kita akan naikkan pujian, menyikapi firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita mau terima firman Tuhan dan mempercayainya dengan hati yang lembut. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan.
tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Lembutkan hatiku ya Yesus, dengar firman-Mu. Ini yang jadi permohonan daripada umat-Mu ya Tuhan, supaya kami memiliki hati yang lemah lembut untuk dapat menerima firman-Mu. Tanah hati yang subur, tanah hati yang baik. Haleluya. Lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Jadikan kami Oh hati kami, Tuhan, jadikan tanah yang subur, tanah yang baik. hatiku lembut Haleluya. seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Lembutkan hati kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengar firman-Mu Kan dapat menerima firman-Mu Tuhan. lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang, lembutkan hatiku ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari, lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21 ada kalimat yang menyarankan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut
firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan saja yang mampu menyelamatkan jiwa kita dari belenggu dosa, dari keterikatan akan dosa, bahkan dari keberdosaan baik sengaja maupun tidak. Sehingga satu waktu kelak nanti kita dapat disebut orang-orang yang berbahagia karena firman Tuhan ini terjadi dalam kehidupan ini dan kita dapat berkumpul dengannya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu di tempat yang termulia. Tapi ayat firman Tuhan ini katakan, lembutkan hatimu, lembutkan hatimu untuk menerima firman yang datang kepada kita. Sekalipun mungkin teguran yang keras, bentuk daripada firman itu. Tujuannya satu saja, membentuk kita untuk semakin hari, semakin menjadi lebih baik, lebih sempurna, sebagaimana yang diharapkan dan diinginkan oleh Tuhan sendiri. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di penghujung tahun ini dan memasuki tahun yang baru, kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan firman Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam, mengamat-amatinya, menyelidikinya, sehingga kita tidak mudah disesatkan, sebagaimana yang pernah terjadi pada saat di Taman Eden, bagaimana ular itu menyesatkan dan menipu daya. Haleluya, 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 haleluya. Lembutkan ya Tuhan, lembutkan, lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang, lembutkan hatiku ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Kami paham sekarang firman-Mu membentuk kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Membentuk kami untuk menjadi semakin baik, semakin sempurna seturut kehendak-Mu. Lembutkan hatiku sekarang, lembutkan hatiku ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Kerinduan kami Tuhan, biarlah kebenaran-Mu adalah firman-Mu menguduskan kehidupan ini. Rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidupi
menjadi penyerahan daripada anak-anak-Mu ya Tuhan, daripada umat-Mu yang ada pada saat ini, yang berbakti Tuhan kepada Engkau. Setelahnya dibekali oleh firman-Mu, kami berserah penuh. Biarlah Engkau yang berdaulat atas hidup kami sepenuhnya Tuhan. Melalui firman-Mu, Engkau membimbing kami, menuntun kami, mengarahkan kami Tuhan. Dan oleh Roh Kudus-Mu yang akan mengajarkan dan mengingatkan, bahkan membawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Karena Roh-Mu adalah Roh kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini. Biarlah dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kami tetap mengarahkan pandang hanya kepada Engkau saja Tuhan kami Yesus Kristus. Karena hanya Engkau yang memimpin kami dalam iman, bahkan membawa iman kami itu sampai kepada kesempurnaan. Dan akhirnya kami boleh ditetapkan untuk menjadi gereja yang sempurna, yang akan menjadi mempelai wanita, mempelai perempuan, yang menikah dengan Engkau sebagai mempelai laki-laki Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh kehidupan ini, ada dalam genggaman tangan-Mu, ada dalam kedaulatan-Mu, melalui firman-Mu ini Tuhan. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri, itu jadi dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu itu yang akan menjadi terang jalan hidup kami. Sehingga apapun yang ada di hadapan kami, walaupun firman Tuhan juga menubuatkan hari-hari akhir akan semakin sulit. Tapi kalau kami ada di dalam firman-Mu, firman-Mu berdaulat atas hidup kami, tidak ada yang perlu kami takutkan. Karena kami tidak berjalan sendiri. Tuhan Yesus Kristus selalu beserta dengan kami. Terima kasih, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk bimbingan Tuhan sampai di penghujung tahun 2024 ini. Terus pimpin kami sampai memasuki tahun yang baru 2025. Dan terus Engkau akan pimpin kami dalam perjalanan tahun yang baru ini. Melalui masa-masa yang akan terjadi. Tapi kami percaya kami ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat dan berkuasa. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, tuntunan, arahan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita semua sekalian. Saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, kita hidup dalam kepercayaan Tuhan. Dia selalu akan menyertai dan menolong kita. Kami terima berkat ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.